Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yaitu materi kaidah pencacahan. Beberapa metode dalam kaidah pencacahan yaitu yang pertama aturan pengisian tempat, yang kedua aturan perkalian, yang ketiga aturan penjumlahan. Ya, untuk yang pertama akan kita bahas tentang aturan pengisian tempat. Sebagai contoh misalnya, sebuah contoh yaitu Gilang memiliki 3 kaos dengan warna putih, merah, dan biru. Dan juga memiliki 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan berapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Ya, penyelesaiannya adalah ada 3 cara untuk menentukan sebagai kemungkinan Gilang menggunakan kaos dan celana panjang. Yang pertama yaitu dengan diagram pohon. Yaitu kita simak ya. Ada kaos yaitu warna putih, merah, biru. Kemudian ada celana panjang yaitu hitam coklat. Kemudian kaos berwarna putih kita pasangkan dengan celana panjang hitam dan coklat. Lihat di sana tanda panahnya. Kemudian kaos merah kita pasangkan dengan celana panjang hitam dan coklat. Kemudian juga kaos biru kita pasangkan dengan celana panjang hitam dan coklat. Sehingga pasangan kaos dan celana panjang yaitu yang pertama putih dengan hitam, putih dengan coklat, kemudian merah dengan hitam, kemudian coklat dengan coklat. Kemudian ada biru dengan hitam dan biru dengan coklat. Itu yang pertama. Kemudian metode kedua ada tabel dengan tabel ya, tabel silang ya. Coba lihat tabelnya. Di sana ada kaos dan celana panjang. Kaosnya adalah putih, merah, biru. Celana panjangnya hitam, coklat. Jadi itu disilangkan yaitu putih hitam, kemudian merah hitam, biru hitam, kemudian putih coklat, merah coklat, dan biru coklat. Kemudian yang ketiga yaitu himpunan pasang terurut ya. Yaitu kita buat himpunannya yaitu putih, hitam, putih, coklat, merah, hitam, merah, coklat, biru, hitam, dan biru, coklat. Jadi di sini sesuai dengan ininya penyelesaiannya aturan pengisian tempatnya adalah bisa diisi dengan 6 cara. Baiklah anak-anak, kita sekarang lanjutkan dengan aturan perkalian. Ilustrasinya adalah apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam N tahap yang saling berurutan, di mana tahap pertama bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara, demikian seterusnya, hingga tahapan ke N bisa berlangsung dalam Qn cara, maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 dikali Q2 dikali Q3 dikali Q seterusnya sampai dengan Qn dengan cara berbeda. Sebuah contoh misalnya, berapa banyak cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Misal ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara yang kita visualkan seperti di bawah ini ya. Di sini ada ketua, sekretaris, bendahara. Itu kita buat ini ya, kotak-kotaknya. Nah, dari ke-8 siswa itu, seluruhnya berhak dipilih untuk menjadi ketua, sehingga terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua di kotak pertama.
Sebab satu orang telah menjadi ketua, maka tinggal 7 orang yang berhak untuk dipilih menjadi sekretaris. Sehingga terdapat 7 cara untuk mengisi posisi sekretaris dari kotak yang kedua. Sebab satu orang telah terpilih menjadi ketua serta satu orang sudah menjadi sekretaris, maka tinggal 6 orang yang berhak untuk dipilih menjadi bendahara. Sehingga terdapat 6 cara untuk mengisi bendahara. Jadi ilustrasinya seperti tabel di bawah ini, yaitu ketuanya 8, sekretarisnya 7, bendaharanya 6. Jadi banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS tersebut, yaitu 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara. Untuk metode yang ketiga yaitu aturan penjumlahan. Sebagai contoh, ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama ada P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara kedua ada P2 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara ketiga ada P3 kemungkinan hasil yang berbeda. Serta demikian selanjutnya hingga cara yang ke N ada Pn kemungkinan hasil yang berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut, yaitu P1 tambah P2 tambah P3 ditambah P atau seterusnya sampai Pn dengan cara berbeda. Sebagai contoh misalnya, putra seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto, putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain sepeda yaitu sepeda mini, sepeda gunung. Sepeda motor yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki. Serta mobil yaitu sedan, kijang, dan pickup. Pertanyaannya, berapa banyak cara putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Adapun cara penyelesaiannya yaitu alat transportasi yang dipakai oleh putra dari rumah ke sekolah hanyalah salah satu saja, yakni sepeda atau sepeda motor atau mobil. Tidak mungkin putra mengendarai lebih dari satu kendaraan dalam waktu bersamaan. Jadi banyaknya cara putra berangkat dari rumah ke sekolah merupakan banyak cara mengendarai sepeda, ditambah banyak cara mengendarai sepeda motor, ditambah banyak cara mengendarai mobil. Jadi cara putra berangkat dari rumah ke sekolah yaitu 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8 cara. Baiklah Nana, demikian tadi kita sudah membahas tentang materi kaidah pencacahan yang mana merupakan sebuah aturan pembilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan cacah, yaitu dengan metode aturan pengisian tempat, aturan perkalian, aturan penjumlahan. Baiklah Nana, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.